Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Hari ini renungan berbentuk sebuah pertanyaan. Bolehkah orang Kristen minum anggur? Mari kita baca 1 Timotius 5 ayat 23-25. Dikatakan demikian, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Amin. Saudara sekalian, Timotius adalah seorang pelayan Tuhan muda yang melayani di jemaat Efesus. Tampaknya dia seringkali mengalami masalah kesehatan berkaitan dengan pencernaannya. Sehingga bapak rohaninya, Rasul Paulus, memberi nasihat medis kepada Timotius. Saudara, pada zaman itu air seringkali tidak higienis dan bisa menyebabkan penyakit. Ya, beda sama yang sekarang ada dan dijual di banyak tempat. Karena itu anggur yang difermentasi lebih aman diminum dan juga memiliki manfaat medis ringan. Paulus tidak menentang penggunaan anggur dalam jumlah wajar, tapi ini bukan izin untuk mabuk, namun anjuran untuk kesehatan. Nah, ini penting untuk dipahami. Memang kita lihat Yesus sendiri mengubah air biasa menjadi air anggur, memberikan sukacita kepada orang yang sedang berpesta dalam perkawinan di kota Kana, tapi tujuannya bukan untuk mabuk-mabukan tentunya. Bahkan Paulus dalam Efesus 5 ayat 18 pernah berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi boleh minum sedikit anggur, misalnya untuk menghangatkan tubuh di musim dingin. Ya, di negara-negara seperti Eropa, itu kan seringkali turun salju, saudara, di bulan tertentu. Namun bila kita merasa ini bisa jadi ikatan, jadi kecanduan terus minum anggur atau jatuh ke dalam dosa, mabok, atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik tidak. Maksudnya waktu kita minum anggur ada orang yang lemah iman, kok orang Kristen minum anggur? Loh, padahal kan gak apa-apa asal jangan mabok. Tapi kalau itu membuat dia menjadi tersandung, lebih baik kita menghindarkan diri dari hal tersebut. Bukan karena lemahnya iman kita, tapi lemahnya iman orang lain. Pelajaran rohani yang kita dapat tarik di sini adalah Tuhan peduli terhadap kesehatan kita dan hikmat medis bisa digunakan dalam kehidupan Kristen. Sehingga menggunakan obat atau pengobatan medis bukanlah tanda kurangnya iman, sehingga bisa digunakan tanpa merasa bersalah. Kalau saudara sakit ya minum obat, nggak apa-apa. Jangan merasa berdosa karena Tuhan bisa menyembuhkan dengan macam-macam cara. Bisa secara langsung tapi juga bisa melalui manusia. Bisa lewat dokter atau juga lewat obat-obatan yang diciptakan oleh manusia. Nah, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan bijak termasuk pola makan yang baik. Paulus menunjukkan bahwa menjaga tubuh juga penting dalam kehidupan rohani. Bukan hanya jiwa saja lalu gak peduli dengan tubuh kita. Tapi tubuh, jiwa dan roh kiranya terpelihara sempurna sampai hari kedatangan Kristus untuk kali kedua. Ayat berikutnya berkata, dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Paulus mengajarkan bahwa ada dosa yang langsung terlihat oleh orang lain. Sedangkan ada dosa yang baru terbukti kemudian. Nah, ini berbicara tentang cara Tuhan yang akan mengungkapkan segala sesuatu pada waktunya. Tidak semua kejahatan terlihat langsung. Beberapa orang akan terbuka kedoknya di kemudian hari. Tuhan adalah hakim yang sempurna. Dia akan membongkar setiap rahasia. Penghakiman Allah bisa terjadi dalam hidup ini atau di akhirat nanti. Makanya kita jangan cepat menghakimi seseorang karena kebenaran bisa terungkap belakangan. Siapa yang orang yang kita anggap salah sekarang ternyata mungkin benar, atau orang yang kita anggap benar sekarang ternyata salah. Karenanya orang Kristen harus hidup jujur karena Tuhan melihat segala-galanya. Dan kalau kita pernah berdosa, mari kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan hidup lurus supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan.
Saudara sekalian, keadilan Tuhan bekerja meskipun manusia tidak bisa melihatnya segera. Seorang aktivis gereja yang munafik misalnya, bisa saja menyembunyikan dosanya untuk sementara waktu, tapi akhirnya akan terbongkar juga. Ini memperingatkan gereja agar tidak terburu-buru mengangkat seorang pemimpin tanpa menguji karakternya lebih dahulu. Namun sebaliknya, ada pula orang yang tampaknya berdosa, tapi ternyata mereka bertobat dan diampuni oleh Tuhan. Nah, di ayat 25 juga dikatakan, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Paulus menegaskan bahwa sebagaimana dosa akhirnya akan terungkap, demikian juga kebaikan yang dilakukan seseorang tidak akan selamanya tersembunyi. Perbuatan baik akan mendapatkan pengakuan, baik di dunia ini maupun di hadapan Tuhan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus akan memiliki dampak jangka panjang. Karenanya kita tidak perlu mencari pujian manusia. Tuhan melihat dan mengganjar setiap perbuatan baik yang ada. Jadi jangan kecewa jika saudara berbuat baik tapi tidak dihargai langsung oleh orang. Sudah melayani, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan. Gak ada ucapan terima kasih, gak apa-apa. Lakukan saja dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tetaplah berbuat baik, karena Tuhan akan mengungkapkannya dan memberkati kita pada waktunya, bukan pada waktu kita. Tapi jangan melakukan kebaikan demi pujian manusia, namun lakukanlah dengan ketulusan hati. Kalau saudara seorang guru sekolah minggu yang setia mengajar bertahun-tahun, mungkin kau tidak segera dihargai. Tapi suatu hari murid-muridmu akan mengingat pengaruh kehidupan saudara dalam hidup mereka ketika benih firman yang ditabur itu tumbuh dan berbuah lebat. Seseorang yang diam-diam menolong orang lain akan diberkati oleh Tuhan meskipun manusia tidak mengetahuinya. Saudara membantu dengan keuangan, jadi orang tua asuh. Mungkin anaknya juga gak ngerti, tapi gak apa-apa, kita menabur dan Tuhan melihatnya. Ini memberikan harapan kepada orang percaya bahwa kerja keras dan kesetiaan tidak akan sia-sia. Jadi ayat-ayat yang telah kita baca pagi ini mengajarkan bahwa kita harus bijaksana dalam menjaga kesehatan. Gunakanlah hikmat dalam memilih makanan, minuman, dan obat-obatan. Kita juga perlu memahami bahwa Tuhan akan mengungkapkan segala dosa dan percaya bahwa kebaikan tidak akan sia-sia. Bersabar dalam menilai orang lain. Jangan tergesa-gesa menghakimi atau mempercayai seseorang sebelum melihat buah kehidupannya. Tetaplah setia dalam perbuatan baik. Jangan kecewa jika tidak segera mendapatkan apresiasi. Karena Tuhan adalah Allah yang melihat segala-galanya. Saya mau berdoa supaya kita menanggalkan segala kejahatan dan kita berbuat yang baik. Karena siapa yang menabur jahat akan menuai jahat. Siapa yang menabur baik, dia akan menuai yang baik. Saya juga mau berdoa untuk kesehatan fisik saudara. Kalau seperti Timotius, kok kadang-kadang ada masalah pencernaan atau masalah yang lain, Tuhan sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman pada hari ini. Biar kami hidup di dalam kebaikan, bukan di dalam dosa dan kejahatan. Berikan kami juga kesehatan yang prima dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan biarlah kami makin hari makin sehat untuk kami bisa bekerja melayani Tuhan dan melakukan perkara-perkara yang baik. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.